cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok hancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur itu saya simpulkan gubernur itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna lain. Itu namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Ada yang berkata, jika pesantren tidak boleh terlibat dalam politik, maka gubernurnya pantas disebut. Dan itu bukan ucapan sembarangan orang, melainkan pernyataan seorang kiai. Ia menyampaikannya dalam sebuah forum keagamaan, terekam oleh Kameri, dan dipublikasikan secara sadar. Tak berhenti sampai di situ, sang kiai bahkan menantang. Mengaku siap bertanggung jawab, bahkan berani sampai berkelahi. Begitulah yang ia ucapkan. Pernyataan itu mengejutkan publik. Namun, mari kita telusuri lebih dalam dengan kepala dingin dan tentu saja dengan data. Sosok yang berbicara itu adalah Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, seorang tokoh yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Al-Fauzaniyah di Garut. Yayasan yang membawahi pesantren, SMP, Madrasah Aliyah hingga SMK. Ia adalah ulama yang mempunyai banyak murid, memiliki pengaruh yang luas di kalangannya, dan mungkin ia juga memiliki kepentingan. Sebab di balik pernyataannya yang penuh emosi, ternyata ada sesuatu yang patut dicermati. Lalu muncul fakta-fakta yang menarik. Yayasan Salaman Fauzan III, tempat di mana KH Aceng menjadi pengasuh, diketahui pernah terdaftar sebagai calon penerima dana hibah dengan nilai fantastis, yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah. Namun pencairan dana hibah untuk seluruh yayasan dan pesantren di Jawa Barat ditunda oleh Pemprov Jabar. Hal itu disebabkan oleh maraknya dugaan yayasan fiktif yang menjadi penerima dana hibah beberapa waktu lalu. Kebijakan ini tentu berdampak pula pada dana hibah untuk Yayasan Salaman Fauzan III. Dan kebetulan pejabat yang mengambil keputusan itu adalah Gubernur Jawa Barat. Maka pertanyaannya, apakah ini murni kritik ataukah sekadar luapan emosi karena dana hibah tak cair? Belum selesai sampai di sana, mari kita lihat lembaga formal di bawah naungan yayasan itu, SMP Al-Fauzaniyah. Dalam informasi penerimaan siswa baru, mereka masih tercantum biaya pembelian seragam, dasi, bahkan hingga sabuk. Padahal publik tahu, di Jawa Barat praktik komersialisasi di lingkungan sekolah termasuk penjualan seragam telah lama dilarang oleh gubernur. Lalu, siapa sebenarnya yang melanggar aturan? Apakah yang membuat kebijakan? Atau yang tetap memungut biaya dari balik lembaran formulir? Kini saatnya kita menarik napas dengan tenang, dengan pikiran jernih, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Ketika seorang kiai berbicara lantang tentang politik dan pesantren, apakah itu benar-benar demi kemaslahatan umat? Atau justru demi alokasi anggaran? Ketika seseorang menyebut gubernur tolol hanya karena tak ingin ulama terseret dalam politik, apakah ia benar-benar sedang membela pesantren? Atau sedang kecewa karena dana yang diharapkan tak kunjung turun? Jawabannya tidak ditemukan di atas mimbar, tapi tersembunyi di balik hati nurani. Kadang, mereka yang paling keras bersuara bukan karena mereka paling benar, tapi karena mereka yang kepentingannya terganggu. Karena jalur lama mulai dibersihkan, dan sistem yang transparan perlahan mulai bekerja tanpa kompromi. Dan mungkin, itulah yang sebenarnya menyakitkan, bukan karena pesantren dilarang terlibat politik, tapi karena politik tak lagi bisa dijadikan tempat menitip kepentingan. Namanya offset masa sahada offset we gitunya. Nu offset masa sahada offset. Simkuring loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur-salir Pak Dedi kumaha si bapak aing? Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh, si ieu mah, seueuh ieu mah sakudak-sakedik ameng. Sakudak-sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakudak-sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana.
sudah di framing gubernur Jawa Barat musuh Islam, gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok hancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna, lain ukur hanya sebatas miwit ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cek ilmu abdi nu ngaranna guru ngaos ustad kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual teh urusan lagi urusan langit. Lamun cek NU mah kiai langitan. Kulantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab dirina ge ukur nu diudag ukur hiji nyaeta kariduan Allah. Itu kulantaran itu kuringna dugi kaina gaduh tradisi ngamuliakeun teu kenging ngamomorekeun teu kenging ngahina. Mantake taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkeun ka darajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Mohon upami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun nu sanes. Engke lamun nyukseskeun ngelian celah kumacarana nurunkeun darajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kemenangan dirina, apa urang teu ngaruntakeun darajat agama? Apa urang teu ngaruntakeun darajat Quran? Quran ditafsirkeun jadi tafsir politik dibawa kanu hawa nafsu anjeunna ruksak ieu agama.